Hari Jumat Agung kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus, dan kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau memuji menyembah Tuhan, dan kita mau dengar firman Tuhan, dan kita juga mau bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami. Untuk Tuhan, di mana kami Tuhan masih boleh melihat Tuhan ciptaan-Mu, kami masih boleh melihat Tuhan di mana Tuhan keindahan kuasa-Mu, dan Tuhan kami serahkan Tuhan ibadah kami dari pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kekuatan urapan Allah terus boleh mengalir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, virus apapun Tuhan boleh membatasi kami Tuhan, untuk di mana kami tidak boleh keluar rumah, tapi kami percaya Tuhan virus apapun Tuhan tidak bisa tuh membatasi kuasa-Mu untuk kami boleh beribadah. Pada saat ini Tuhan kami berdoa khususnya untuk Tuhan jemaat-jemaat yang Engkau kasih GBI Glow Bungur, dan juga Tuhan teman-teman kami Persekutuan Doa Cengkareng Indah, bahkan Tuhan pendoa-pendoa syafaat yang ada di rumah mereka masing-masing. Satukan kami Tuhan untuk clustering ini ya Bapa, kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah itu semua boleh menjadi kekuatan bagi kami, penghiburan kami, dan kami percaya Tuhan Kau ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Karena hanya dekat Allah saja kami tenang ya Tuhan, dan mau ingin bersekutu dengan Engkau lebih lagi dan lebih lagi. Kuasai ruangan ini, kuasai Tuhan kami pribadi, lepas pribadi yang ada di ruang ini. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu Tuhan sampai ke rumah-rumah Tuhan, rumah-Mu ya Bapak. Sudah hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. hanya dekat Allahku saja ya Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan, keselamatanku ya Tuhan. Keselamatanku. Mari kita angkat pujian di hadapan Tuhan sekali lagi, kata hanya dekat. Hanya Dekat kau merapat kepada dekat Tuhan. Kau pasti akan tenang, akan memperoleh ketenangan. kekuatan baru. Sertai jalanku sepanjang hidupku, Panjang hidupku, hanya dekat. hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan dan Perlindungan, keselamatanku ya Tuhan. keselamatanku. Aku ingin selalu Ingin selalu angkat tanganmu di hadapan Tuhan, bersekutu denganmu, menikmati ya Tuhan nikmati hadiratmu. dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Biarkan rohmu Tinggal dalam dalam hidup. Ku indah bersamamu selamanya. Aku ingin selalu ya Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, ya Tuhan. menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu Tuhan Biarkan rohmu dalam hidup. hidupkan rohmu dalam diri kami ya Tuhan. Ku indah bersamamu selamanya.
anugerah-Mu dan pengasihan Nikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Ku indah bersama-Mu selamanya. Ingin selalu bersekutu dengan biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Ku indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Bukan suaramu, bukan ucapan Tuhan. Haleluya. Kembali lagi ya Tuhan. Kembali bagimu. Kami butuh Engkau ya Bapa. Haleluya. Engkau berdalam atas hidup kami Tuhan. Engkau berkuasa atas hidup kami ya Tuhan. Glory bagimu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau hari dengan doa kami ya Tuhan. Engkau pasti akan mendengarkan segala seru doa kami ya Bapa. Haleluya. Kenapa kami lebih lagi ya Tuhan. Haleluya. Bikin rindu terjadi di tempat ini, di bumi negeri kami ya Tuhan. Haleluya. Mari kau berikan syukur-Mu pada Tuhan. Mari kau bersandar sejenak dengan Tuhan. Engkau angkat tangan-Mu memberkati negeri-Mu, Engkau memberkati bangsa-Mu pagi hari ini. Haleluya. Oh, haleluya. Kami ingin suasana surgawi mengalir di dalam bumi kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Amin. Angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Sebagai pernyataan-Mu bahwa Engkau punya Tuhan yang dahsyat, Engkau punya Allah yang luar biasa. Katakan kepada bangsa-Mu, kepada keluarga-Mu pada hari ini, Engkau luar biasa.
mendengar Tuhan setiap cerita kami. Engkau telah mendengar setiap seru doa kami. Engkau telah melihat Tuhan pujian kami. Engkau telah melihat Tuhan air mata kami. Dan kami percaya Tuhan semuanya akan Kau tampung. Dan Kau akan kembalikan pada indah pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Semuanya diberkati. Amin. Katakan dia lahir, dia mati, dia bangkit. Semuanya kelop ada di dalam firman Tuhan. Bahwa hari ini dia mati. Amin. Amin. Semangat. Amin. Gak ada ketakutan. Amin. Gak ada keraguan. Ya. Pada ketakutin. Ya, yuk kita ke pujian ini dengan semangat. Katakan dia lahir untuk kita, dia mati untuk kita, bahkan 3 hari kemudian dia akan bangkit, menyatakan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Amin. Katakan dia lahir. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia lahir untuk kami semua. Dia Yesus, dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Lebih semangat sekali lagi. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Nama Yesus, dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi karena dia itu firman Allah. Hidupkan firman yang baca, karena dia tak ada yang hidup. Amin. Yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia Raja, dia Raja di atas segala raja. Oh, dia Raja. Dia Raja di atas. Haleluya. Semuanya bersuka cita. Amin. Kita tundukkan hati kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Katakan lingkup-lingkup, kita ke pujian ini untuk mengantar firman Tuhan pada pagi hari ini. Teduhkan hatimu, tetap engkau fokus pada Tuhan, dan jangan kau boleh mendengarkan pesan Tuhan pada pagi hari ini. Dan itu boleh menjadi kekuatan untuk di mana engkau berada, di mana engkau berjalan, di mana engkau berlari, bahwa engkau tetap menjadi milik Tuhan. Dengan sayapmu ya Tuhan. Naungiku ya Tuhan. Naungi
Kami bersyukur pagi yang indah, pagi yang mulia ini Tuhan. Kami akan merayakan ibadah ini Tuhan. Ibadah pengorbanan Engkau 2000 tahun yang lalu Tuhan di atas kayu salib. Karena kasih-Mu kepada umat-Mu di dunia ini Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan kepada manusia Tuhan. Saat ini Tuhan kami bersyukur pada Engkau Tuhan. Pagi yang indah, pagi yang mulia ini kami tetap bersyukur pada Engkau karena kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan untuk ambil bagian pelayanan ini Tuhan. Setiap mulut, bibir, isi hati, pikiran Roh Kudus yang memimpin Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. 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 Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Jemaat Iblis, Amin. teman-teman sahabatku dimanapun berada, sedangkan Haleluya. mengikuti tayangan ini luar biasa. Amin. Sekali lagi kita sama-sama katakan luar biasa Yesus baik. Luar 1, 2, biasa. 3. Luar biasa. Yesus. Haleluya. Luar biasa. Ya. Yesus begitu baik ya. Saat ini kita bersama-sama keluarga, saudaraku ya. Hamba juga bersama saudara-saudara, anak, mantu, cucu semua juga dalam ibadah di rumah. Dan saudara juga mungkin di rumah ibadah bersama keluarga, istri, anak, semua mantu, semua lagi ibadah juga. Ya, kita sama-sama ibadah dimanapun Tuhan berada. Amin. Amin. Ya. Hari ini ibadahnya adalah memperingatin 2000 tahun yang lalu pengorbanan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ya. Mati di atas kayu, dan kita diakhiri dengan perjamuan kudus. Amin. Nah, walaupun saat ini ada problem adanya wabah virus penyakit COVID-19 mendunia, bahkan telah ada di Indonesia. Saya lihat tadi malam kasusnya ada 3.293 ya kasusnya, yang meninggal 300 lebih, yang sembuh 200 lebih. Ya, Yesus, kita tahu Yesus lebih besar dari virus corona. Makanya jangan takut saudara. Ya, ketika setiap orang berharap pada Tuhan Yesus, pasti ada perlindungan, ada kekuatan dari Tuhan. Ya, yang bisa kita kalahkan adalah ketika iman kita kuat, ya, kita bisa kalahkan si iblis itu. Amin. Amin. Musuh kita itu, ya. Amin. Walaupun di rumah kita tetap beribadah. Ya, kalau bicara tentang ibadah, bukannya bentuknya gereja aja, ya. Ada gedungnya, gedung yang bagus, ya. Mungkin saat ini kita beribadah di rumah ini adalah itu suatu ibadah juga, gitu, ya. Bukannya artinya dari hati ke hati, dari hati kita menuju fokus pada Tuhan, itulah adalah ibadah yang sejati. Bukannya gedungnya, ya. Nah, saat ini ya kita tahu kita 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir, maha hadir ya di mana-mana ya. Nah, saat ini kita juga lihat seperti virus corona ya, mungkin melalui kejadian ini virus corona itu selama ini kan saat ini tidak memandang bulu ya, yang kaya, yang miskin ya, yang tua, yang muda, warna kulit apapun, dokter, perawat apapun, pejabat, pemimpin, semua bisa terjadi terkena. Ya, menghebohkan dunia ini saat ini. Bahkan beberapa hamba Tuhan telah duluan dipanggil Tuhan. Ya, artinya rumahnya di surga sudah selesai. Ya. Nah, kita lihat, mungkin kita kan karena ya itu segala sesuatu kita ada rencana Tuhan yang baik. Amin. Ya, mungkin selama ini ya sebagai kita mungkin sebagai pengusaha sibuk terus urusin kerjaan terus ya, siang dan malam tidak ketemu istri, pulang ketemu istri juga sudah tidur. Ya, kadang-kadang ada begitu, ketemu anak juga tidur, besok pagi bangun anak udah sekolah ya. Mungkin saat inilah tepatnya untuk berkumpul dengan keluarga. Inilah ya, karena
kasih mula-mula itu ada di keluarga kita. Ya, amin. Nah, itulah kesempatan untuk kita untuk beribadah di keluarga. Yang saya teringat tahun 1998 saya sendiri aja mengalami kecelakaan di kaki. Ya, saat itu saya dirumahkan juga. Saat itu ada kerusuhan, gitu. Ya, ada kerusuhan. Nah, saat itu ada kerusuhan. Sekarang saya 5 bulan yang lalu kena ada kendaraan kecelakaan motor juga di Pala. Nah, saat ini saya udah sembuh. Disembuhkan, ya tentu disembuhkan Tuhan juga ya, melalui dokter, tim dokter segala. Tapi saya sekarang kejadian yang kedua kali. Jadi saudara nggak heran itu kejadian yang saat ini yang kita alami. Saya sudah 2 kali mengalami daripada saudara gitu. Ya, puji Tuhan, saudara kita dikasih sehat semua saat ini, masih boleh beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Amin. Nah, pagi ini ya di Jumat Agung ini ya kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saat ini kita akan membacakan firman Tuhan. Saya akan bacakan di Yohanes 19 ayat 29 sampai 30. Firman Tuhan berbunyi, sesudah itu kata Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah telah selesai. Berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah itu, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, ini tema pagi ini adalah sudah selesai ya. Itu pentingnya di situ ya. Ayat 30 itu ada 2. Yang pertama, aku haus ya. Nah, aku haus sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia haus secara manusia itu minum ya. Haus ada ya gitu ya. Nah, di sini sudah selesai. Jadi apa yang membuat Yesus harus mengalami kematian? Nah, kita hari ini kan memperingati kematian Yesus ya. Nah, apa yang membuatnya kematian? Kematian Yesus yang pertama adalah akibat penyerahan dirinya ya. Yesus mati bukan karena dicabut nyawanya, bukan roh-roh maut yang mencabutnya. Dia menyerahkan diri, dia Tuhan kok ya. Dia bisa aja dia nggak bisa mati ya, tapi karena dalam kematian ini kita akan menebus dosa-dosa kita. Itulah yang kita bisa diselamatkan melalui kematian ini ya. Ya, mungkin 3 hari lagi bangkit, kita merayakan Paskah pada hari Minggu ya, dan 40 hari lagi dia akan naik ke surga ya. Itulah menyediakan tempat bagi kita. Amin. Ya, itulah pengorbanan Yesus. Ketika setiap manusia lahir harus ada mati. Itu secara jasmani pasti ada mati. Semua Yesus juga pun begitu. Amin. Ya. Nah, Yesus adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Waktu dia turun ke dunia ini adalah manusia seperti biasa. Bisa rasa sakit, bisa apa juga ada gitu ya. Karena melalui hari ini adalah hari kematiannya ya, kita memperingati hari kematian, begitu pengorbanannya luar biasa ya. Lalu yang kedua, kematian Yesus adalah apa? Adalah kebuktiannya ya. Yesus bukan hanya mengasihi dengan kata-kata namun perbuatannya ya. Dia mengasihi dengan pengorbanan dia dengan ya, di atas kayu salib ya. Karena bukannya hanya kata-kata. Manusia banyak yang cuma kata-kata, ngomong doang gitu ya. Tapi Yesus tidak seperti itu. Apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus diutus oleh Bapa di surga, dia lakukan apa yang dia kerjakan. Jadi dia lakukan ya, kematian Yesus adalah bukti kealahannya. Yesus bukan hanya mengasihi kita dengan kata-kata, namun perbuatannya. Jadi apa yang dia lakukan adalah sungguh-sungguh gitu. Jadi makanya ikut Yesus itu
setiap janji-janji, setiap apa yang dilakukan semua dia tidak akan ingkar janjinya. Amin. Amin. Ya. Bicara tentang selesai, ya. Yang pertama, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Yesus bilang sudah selesai. Maksudnya sudah selesai adalah tugas Yesus selaku di dunia, di bumi adalah 100% manusia. Sudah selesai, ya. Artinya utusan Bapa di surga menjadikan teladannya, mengajar, ya, mendidik, memperoleh keselamatan, kuasa ilahinya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu Yesus telah lakukan semua apa dari dia sejak umur 31 tahun dalam penginjilannya, dalam pengajarannya, ya, mulai dia menginjil, mengajar itu, sejak itu sudah selesai, saatnya tibanya dia pulang ke surga. Amin. Amin. Ya, itulah ketika yang pertama dibilang sudah selesai, ya, sudah selesai adalah dia secara manusia dia telah selesai tugasnya di dunia ini untuk mengajar, mendidik, memperoleh keselamatan kuasa ilahinya supaya setiap orang yang percaya padanya memperoleh hidup yang kekal. Amin. Ya. Sudah selesai di bumi, ya dia harus kembali ke surga. Betul. Ya. Terus yang kedua adalah sudah selesai, maksudnya adalah segala kepahitan dari kejahatan dan tindak permusuhan para penganiayanya telah selesai. Artinya segala penderitaannya yang dia pikul itu, ya, lihat Yesus begitu dalam penginjilannya itu, ya, pengajarannya itu dalam pekerjaannya itu selalu banyak musuh, ya, selalu banyak musuh. Artinya hidup, ya, musuhnya banyak. Kepahitan, kejahitan, dicaci maki, dihina, hujatan, diseret, disiksa, dicambuk mahkota duri, itu sudah tidak ada lagi. Begitu kita manusia juga begitu juga. Kalau dibilang sudah selesai, dia udah kelar, ya, di dunia ini, ya, udah kelar. Artinya contoh kita kalau ada kerjaan, ada apa juga udah selesai, udah selesai, udah kelar. Artinya kita udah final, ya, sudah final. Final artinya kita tinggal nikmatin aja, nikmatin hadiahnya, ya. Tuhan Yesus sudah selesai dunia ini, kita tinggal nikmati yang anugerah Tuhan Yesus berikan pada setiap umat yang percaya padanya. Amin. Itulah kita harus menerima, ya. Makanya sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya, karena Tuhan hanya satu-satunya pengharapan kita. Tuhan hanya satu-satunya yang kita harus yang dapat perlindungan kita. Siapa lagi yang bisa melindungi kita saat ini, ya? Orang ini seperti virus-virus ini, ya. Sekarang orang banyak duit, kaya juga. Zaman kerusuhan dulu, ya, bisa mereka yang banyak duit, dia bisa ke luar negeri, bisa ke Australia, bisa ke Singapura, bisa ke luar negeri, katanya aman, ya. Saat ini coba yang duit banyak juga gak ada guna. Nggak ada guna, nggak bisa. Kesini nggak boleh masuk. Di sini ada virus, di sini ada virus. Dimanapun ada, ya, mendunia ini, ya, luar biasa. Tuhan ada, maksudnya Tuhan ada tertentu yang Tuhan izinkan segala sesuatu tentu ujung-ujungnya membawa kebaikan manusia. Makin hari makin jahat, makin hari makin tidak ada kasih kepada keluarga, ya. Nah, saat-saatnya ini kita harus bersekutu dengan keluarga, ya, anak, istri, ya, mungkin bapak-bapak, ya, mungkin saat ini seringkali lupa, ya, sering kerja sibuk sama kerjaannya, ibu rumah tangga, ibu juga kadang-kadang suka sibuk, ya. Nah, sekarang itulah saatnya kita bisa berkumpul dengan keluarga, ya, itulah, ya, di mana-mana, gitu. Nah, lalu yang ketiga, yang terakhir adalah sudah selesainya apa? Artinya sudah tamatlah riwayat dosa dan pelanggaran, sudah diakhiri dengan datangnya kebenaran untuk selama-lamanya, ya. Nah, kita lihat di 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh biru-birunya kamu telah sembuh, ya. Jadi ke sini ada sembuh, ya, sembuh, ya, segala-segalanya, sembuh dari dosa, ya. Dulu, ya, kita suka
dihamba sama dosa, ya, suka dosa, berbuat dosa. Saat ini tiba saatnya lah kita itu kita tahu Yesus pengorbanannya mati di atas kayu salib, dan kasihnya begitu kasih buat setiap manusia yang percaya padanya. Amin. Nah, itulah ketika dengan sembuh, ya, dosa-dosa dan setiap kita. Lalu dikatakan di Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, jadi kita udah tahu pengorbanan Yesus itu, kita jangan dihamba sama dosa lagi, ya, diperhamba sama dosa. Penghambaan sama dosa mungkin ya di dunia, secara dunia mah enak, ya, penghamba dosa, ya, kita menyembah pada yang lain, menyembah pada mamon, menyembah pada orang yang kita harapin, ya. Manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Ya, itulah ketika yang kita harapin adalah berharap pada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jangan hamba sama manusia, ya. Hamba manusia mungkin, ya, manusia bisa mengecewakan, Tuhan tidak bisa mengecewakan. Amin. Ya. Demikian firman Tuhan pagi ini, ya, dan dengan penutupan, ya, saya akan simpulkan, ya, saudara-saudaraku yang terkasih, seberapapun besar dosanya, ya, dan kesalahan kita, ya, seberat apapun masalah, ya, dan persoalan, ya, bahkan penyakit, ya, Yesus telah menanggungnya dan telah menyelesaikannya, mati di atas kayu salib, ya. Majulah bersama Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Jangan tinggalkan Yesus, karena hanya Tuhan Yesus punya pengharapan yang kekal. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkatin. Kita akan memasuki perjamuan kudus. Jemaat, saudara-saudara, sudah siap perjamuan kudus. Kita sama-sama mengangkat roti dan darah Yesus, tubuh dan darah Yesus, roti dan anggurnya. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara sudah siapin tubuh dan darah Yesus. Mari kita angkat roti yang tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Bagi yang percaya katakan amin. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bagi yang percaya katakan amin. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti di atas kepala dan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikan kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan hidupku dan yang menjadikanku warga kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah penyakit disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan dirawat di ICU, tidak akan terbaring di rumah sakit.
segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, segala penderitaanku sudah disegani di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dan ucapkan syukur makanan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita akan cawan di atas kepala dan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat darah Kristus yang tertumpah, aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Hidupku dipakai, kuasa Tuhan menjagaiku, menjaga keluargaku, menjaga pekerjaanku, dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus tertumpah, hidupku disucikan, hidupku dipulihkan, hidupku disempurnakan, sehingga aku layak menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dan ucapan syukur minum. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah menyatu dan tubuhnya dari Yesus. Di tubuh kami ada DNA, Engkau di tubuh kami Tuhan. Setiap orang percaya, orang diberi kuasa. Setiap orang yang percaya pada Engkau, orang diberi kesembuhan. Setiap orang percaya mengalahkan kuasa setan iblis dipatahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus saat ini juga kami hadik Tuhan setiap tidur-tidur COVID-19 yang berada di bawah wabah. Dalam hancurkan di dalam nama Yesus. Diam, tidak meluas
kemana-mana lagi Tuhan. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan saat ini Tuhan, pulihkan juga ekonomi Indonesia ini Tuhan. Pulihkan dunia ini Tuhan. Dimanapun berada Tuhan, kami doa di dalam nama Yesus Tuhan. Jamah semua seluruhnya umat manusia Tuhan, butuh Engkau Tuhan. Agar mereka mereka mungkin selama ini agak jauh dari Tuhan Tuhan. Agar mereka mendekat lagi sama Tuhan. Bahwa Engkau adalah juru selamat, Engkau adalah keselamatan, Engkau adalah penyembuh. Di dalam nama Yesus Tuhan, bagi yang percaya kita sama-sama katakan Amin. Semuanya diberkati. Amin. Kita tepuk tangan lagi dan sekali lagi ya. Tuhan sudah hasil ajaib. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah naik ke atas kayu salib dan dikatakan sudah selesai. Selesai dalam apa? Dalam segala masalah persoalan kita sudah diangkat. Dosa kita, pelanggaran kita yang harusnya kita mati, tapi dia mati untuk menggantikan kita. Dan kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Dan kita percaya, imani bahwa tubuh dan darah Yesus dan DNA-nya Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Ada kekuatan, ada pemulihan, ada yang mengalami sakit penyakit sekalipun, jangan takut. Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Amin. Sebagai ucapan syukur kita, kalau nggak namanya kalau masuk ibadah mbak korban syukur. Ya saya percaya itu tidak membatasi dimanapun kita berada, baik jemaat yang ada di rumah ataupun yang ada di tempat ini. Ya nanti Ci Ida akan membagikan di dalam grup, yaitu mungkin ada nomor rekening yang tertera, itu yang akan dikembalikan perpuluhan kita, hak Tuhan yang harus kita kembalikan supaya kita tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan kita yang akan memberikan korban syukur, korban nasar, korban apapun, ada nomor rekening nanti akan tertera dan akan dimasukkan ke dalam grup untuk boleh ditransferkan. Dan diingatkan kembali bahwa tanggal 12 April jam 10 pagi tetap kita live juga seperti ini, dimana kita mau mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Tuhan sudah bangkit. Amin. 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 Dia bangkit untuk membuktikan bahwa dia adalah hidup. Amin. Ya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dan kita arahkan tangan kita kepada Tuhan, kita angkat tangan kita dan kita akan terima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita ya Tuhan akan memberkati kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Amin. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Amin. Tuhan mengangkat kepala bukan ekor. Amin. Diberkati di mana engkau berada. Amin. Diberkati engkau keluar masuk rumah. Amin. Diberkati kesehatanmu. Amin. Diberkati pekerjaanmu. Amin. Diberkati pelayananmu. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Kasih karunia Bapa dari surga, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya yang diberkati kita sama-sama katakan Amin. Yesus memberkati.